Yo, what up guys? Welcome back to Tech Break. Iya, kemarin M4, sekarang aman banget. Iya, ini M5 yang baru keluar minggu lalu. Iya, tenangin diri lo. Aman banget. Kira-kira apa aja nih yang baru kan? Terus apakah upgrade-nya worth it? Dan siapa yang paling cocok buat beli ini? Ya, gue bakal jawab pertanyaan itu. Lo santai aja. So, let's break it out. Anjay mabar, langsung aja kita unboxing M5 ini. Wazang. Ini dia laptopnya guys. Jadi ada 4 warna, ada sky blue, starlight, midnight, dan juga silver. Nah, gua ambilnya yang midnight. Nah, isi boxnya ada apa aja? Oke, ada manual book garansi di sini, ada adaptor dan juga kabel MagSafe 3-nya ya. Langsung aja kita buka-buka. Aduh. Zang midnight blue ya guys ya. Oke. Jujur ini agak serem ya. Oke, ini dia M5 kita, MacBook Air M5 warna midnight. Sebetulnya untuk desainnya masih sama aja ya kayak kemarin M2 2022, dan dia pakai aluminium unibody, terus juga fanless design. Jadi hening banget guys, hening, tapi tetap menurut gua desain ini salah satu yang paling premium di kelasnya. Untuk layar, kamera, audio, dan juga speaker nggak ada upgrade ya dari M4. Display 13,6 inci, Liquid Retina 2560x1664, 500 nits brightness, True Tone white color P3. Nggak ada promotion, refresh rate tetap 60 Hz, dan juga nggak ada nano texture kayak MacBook Pro. Oke, untuk kamera masih sama kayak M4, 12 megapiksel dengan center stage dimana lo tetap in frame walaupun lo gerak-gerak, dan juga ada fitur desk view dimana area meja kerja lo bisa kelihatan berbarengan dengan muka lo. Untuk mic array-nya itu 3 kapsul, noise cancellation oke. Jadi untuk voice over, rekaman, atau Zoom meeting ini udah oke banget, nggak perlu mic eksternal. Untuk speakernya gimana bang? Nah, untuk speakernya ini pakai 4 speaker sound system spatial audio. Suaranya rich buat nonton YouTube, Netflix, atau lo Zoom meeting. Ini udah oke banget, gak perlu speaker eksternal. Gimana suaranya? Langsung aja kita dengerin. Jadi chip M5 ini disupport dengan CPU 10 core dengan performa multitasking lebih cepat. GPU-nya 8 atau 10 core next generation. Untuk grafis lebih kencang dengan neural accelerator terbaru yang ngelengkapin setiap inti GPU. Jadi performa AI jauh lebih optimal. Performa AI-nya lompatan 4 kali. Apple ngeklaim kalau performa AI dari MacBook Air M5 ini 4 kali lebih cepat daripada M4 dan 9,5 kali lebih cepat daripada M1. Nah, dalam pengujian nyata, video AI di Topaz Video lebih cepat 1,9 kali daripada M4. Render 3D di Blender 1,5 kali lebih cepat daripada M4. Pemrosesan gambar di Affinity 1,5 kali lebih cepat daripada M4. Bahkan dibanding laptop Windows Intel Core Ultra X7, browsingnya 50% lebih cepat, jadi tugas berat 2 kali lebih cepat. Untuk chip wirelessnya, MacBook Air M5 ini pakai Apple N1 yang support Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 6. Nah, M5 ini jadi Mac pertama dengan standar terbaru ini. Nah, untuk Wi-Fi 7 sendiri kecepatannya hingga 46 gigabits per second. Multi-link operation, jadi bisa connect ke beberapa frekuensi sekaligus. Low latency, cocok buat yang video call, cloud gaming, ataupun streaming 4K. Lebih stabil di lingkungan padat dengan banyak perangkat Wi-Fi. Nah, RM5 ini juga udah pakai Bluetooth 6, jadi koneksi audio lebih stabil dan efisien. Ada juga fitur channel sounding, estimasi jarak yang lebih akurat, relevan untuk fitur Find My. Transfer data antar perangkat Apple jadi lebih cepat juga.
Buat port fisiknya ada MagSafe 3 buat ngecharge dengan magnetik yang aman, gak ngerusak port waktu lu kesandung. Ada juga 2 Thunderbolt 4 USB-C, support buat charging, display port, transfer data 40 gigabit per second, audio jack 3,5 mm, support headphone dengan high impedance tanpa DAC eksternal. Nah, MacBook Air M5 ini juga nge-support Thread protokol jaringan IoT Mesh yang digunakan oleh perangkat smart home. Ini memperkuat integration dengan ekosistem Apple Home dan aksesori HomeKit. Ketahanan baterainya gimana ya? Nah, jujur baterainya ini strong, tahan 18 jam waktu video streaming dan juga 15 jam untuk web surfing. Menurut gua angka ini terbilang realistis berdasarkan pengujian. Nah, yang menariknya ini, M5 ini kan performanya meningkat, tapi ketahanan baterainya tetap sama di 18 jam kayak M4. Menurut gua chip M5 ini oke banget dalam mengelola daya. Performa naik, tapi konsumsi daya nggak ikut naik juga. Terus MacBook Air M5 ini cocoknya buat siapa sih? Nah, Air M5 ini sangat direkomendasikan untuk pengguna Intel Mac atau M1 M2 yang ingin upgrade. Lompatan performanya sangat signifikan. Dan juga untuk pelajar dan mahasiswa, portable, baterai tahan lama, performa lebih dari cukup. Atau profesional muda, desainer grafis ringan, penulis, marketer, ataupun juga konsultan. Buat kreator konten ringan juga oke buat editing foto dan juga video pendek. Developer, Xcode, terminal, coding ringan hingga menengah, ini aman. Dan juga untuk pekerja remote yang butuh laptop tipis, ringan, dan powerful. Nah, jujur ini kurang cocok buat lo kalau lo editing video 4K atau 8K berjam-jam secara rutin. Rendering 3D dan VFX berat yang ngebutuhin performa sustain tinggi. Butuh layar ProMotion 120Hz atau nano texture. Butuh lebih dari 24 GB RAM atau port yang lebih beragam. Dan kalau lo udah punya M4. Menurut gua MacBook Air M5 ini adalah laptop yang terbaik yang pernah Apple buat dengan performance yang oke banget, tapi harga juga reasonable. Kalau lo masih pakai Intel Mac, M1 atau M2, ini saatnya buat upgrade. Tapi kalau lo pakai M3 atau M4, ya belum ada urgent reason aja gitu buat lo upgrade. Nah, tapi kalau lo belum pernah masuk ke ekosistem Apple, menurut gua MacBook Air M5 ini sebuah jawaban yang tepat. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin bisa di drop di kolom komentar, dan itu aja dari gua. See you!